Setiap musim, hama, air, dan tanah yang tidak siap mengancam panen petani. Di tengah tantangan itu, rajanya tetap berdiri, petani. Sebelum pupuk, sebelum obat, sebelum pasukan datang. Ada satu hal yang harus dipastikan. Tanah siap tanam. Fondasi yang kuat untuk membangun kerajaan padi. Karena kerajaan yang kuat selalu dibangun dari dasar yang benar. Dan perjalanan kerajaan padi baru saja dimulai. Di sawah ini, rumput liar menghalangi langkah petani. Dengan strategi cerdas, pasukan kerajaan menyerang. Glifosat menjadi pedang, menumpas rumput hingga ke akar. 2 minggu berlalu, lahan bersih. Saatnya membajak, membangun fondasi yang kokoh. Tukang penggembur tanah, mikroba M21 dan dolomit dipanggil untuk menyuburkan tanah demi pertumbuhan padi. Dengan tanah siap dan fondasi kuat, kerajaan padi bersiap menyambut panen besar. Setelah tanah kerajaan siap, sang raja mulai memilih rakyatnya. Benih terbaik dibesarkan terlebih dahulu, agar kuat menghadapi kehidupan di kerajaan. 18 hari berlalu. Rakyat muda itu kini siap dipindahkan. Satu persatu mereka dipindahkan untuk membangun kerajaan padi yang besar. Dari sinilah kerajaan mulai hidup, dan perjuangan baru dimulai. Kerajaan padi sedang dalam bahaya. Ratu Keong datang membawa ratusan pasukan. Di saat yang sama, benih gulma mulai bersiap memberontak. Raja tidak tinggal diam. 200 penjaga gerbang Ultron ditempatkan untuk menahan benih gulma sebelum tumbuh. Dengan bantuan Jenderal The Bestan, pasukan kerajaan dikerahkan untuk menumpas serangan Ratu Keong. Serangan berhasil dihentikan. Namun perjalanan kerajaan padi belum selesai. Tahukah kamu? Tanaman padi juga butuh makanan bergizi. Di tahun kelima kerajaan padi, tabib istana menyiapkan menu bergizi untuk rakyat kerajaan. Karbohidrat untuk energi kerajaan. Lauk bergizi untuk pertumbuhan tanaman. Jamu kerajaan untuk memperkuat akar tanaman. Perlindungan agar tidak terserang sundep. Dan vitamin agar rakyat cepat segar dan kuat. Dengan menu lengkap dari tabib istana, kerajaan padi tumbuh semakin kuat. Namun perjalanan kerajaan masih berlanjut. Di kerajaan ini, ada 145.000 keluarga yang harus diberi makan setiap hari. Ditanam dengan jarak tegel 25 cm. Dan setiap 10 baris dibuat legowo 50 cm. Agar seluruh rakyat kerajaan tumbuh kuat, Raja mengumumkan program makan bergizi gratis. Setiap hektar kerajaan mendapat makanan 50 kg urea dan 200 kg vertipos. Rakyat kerajaan mulai tumbuh kuat, tapi kerajaan yang makmur sering mengundang musuh. Kerajaan padi diserang dari udara dan dari darat. Saat kerajaan mulai makmur, dari udara, datang pesawat mata-mata bernama Kaper. Satu Kaper mampu menyusupkan ratusan pasukan Sundep. Pasukan Sundep menyerang dari dalam batang padi. Sementara dari darat, pasukan Wareng mulai menyerbu. Raja Wareng juga membawa ratusan pasukan telur. Kerajaan padi kini menghadapi perang besar. Di tahun ke-10 kerajaan padi, Raja mulai menyiapkan pasukan perang. Serangan Wareng dan Sundep membuat kerajaan terancam. Raja memanggil Jenderal Nitenpiram untuk melawan Wareng. Sekali tebas, dalam 3 menit pasukan Wareng tumbang. Untuk memburu Sundep, Panglima Oksar ikut dikerahkan. Dengan serangan translaminar, pasukan Sundep diburu hingga ke dalam daun. Karena banyak rakyat terluka, tabib istana menyiapkan ramuan penyembuh. Agar rakyat kerajaan bisa pulih dan kembali kuat. Pasukan kerajaan siap turun ke medan perang. Saat kerajaan padi pulih, bandit tikus mulai menyerang. Mereka menyerang di malam hari, merusak kehidupan rakyat. Jika tidak ditangani, kerajaan padi bisa hancur. Raja mempersiapkan pertahanan dengan membangun tembok plastik fiber mengelilingi kerajaan. Di depan tembok, dibuat sungai kecil dan parit dengan lebar 40 cm. Bandit tikus harus berenang terlebih dahulu sebelum mencapai tembok. Dengan pertahanan ini, kerajaan padi menjadi lebih aman. Dalam usia 17 hari, rakyat kerajaan akan dipaksa beranak. Setelah perang melawan Wareng, Sundep, dan bandit tikus, banyak rakyat kerajaan yang gugur dalam pertempuran. Raja ingin setiap keluarga menghasilkan 25-30 anak.
Maka di usia 17 hari dilakukan pemupukan kedua. Menu yang diberikan adalah urea, Ponska, NPK 16 impor Rusia, dan Kno 3 merah dari Chili. Untuk 1 hektar kerajaan. Rahasia padi lahap makan dan cepat beranak ada di episode selanjutnya. Padi itu sebenarnya mirip manusia. Kalau tidak punya nafsu makan, dikasih pupuk sebanyak apapun, tetap tidak akan gemuk. Di kerajaan padi, setelah diserang sundep, woreng, dan tikus, banyak rakyat masih hidup. Tapi lemah, anakan sedikit, daun mulai pucat. Tapi kerajaan akhirnya membuat ramuan untuk membangkitkan nafsu makan tanaman. Asam amino, magnesium sulfat, dan fosfor cepat serap. Beberapa hari kemudian, daun kembali hijau, anakan mulai bertambah. Sekarang coba lihat sawahmu. Padinya benar-benar lapar, atau sebenarnya tidak nafsu makan? Di kerajaan padi, raja sedang bingung. Pupuk sudah ditabur ke seluruh negeri. Tapi rakyat padi tetap kurus. Pertumbuhan lambat. Ternyata ada koruptor di dalam kerajaan. Gulma mencuri air dan nutrisi yang seharusnya untuk tanaman padi. Raja mengutus pasukan kerajaan. Gabungan pasukan ini menjaga kerajaan padi tetap bersih sampai panen. Setelah menuntaskan korupsi, kerajaan padi kembali bersih. Raja memulai reformasi dengan cepat. Di usia 28 hari setelah tanam, rakyat padi memerlukan makanan tambahan. Raja memerintahkan pemupukan ketiga, 200 kg Ponska untuk pertumbuhan optimal, dan 50 kg KCl untuk pembentukan bulir yang sempurna. Dengan nutrisi yang cukup, rakyat kerajaan padi tumbuh lebih kuat. Kerajaan padi kini menghadapi wabah cacar daun yang mengkhawatirkan. Bercak-bercak mulai muncul di sawah. Dan setelah pemeriksaan, 4 patogen teridentifikasi. 1. Brown spot, bercak coklat kecil. 2. Cercospora, bercak bulat dengan tepi kuning. 3. Helminthosporium, bercak abu-abu yang menyebabkan daun mengering. 4. Blast, bercak coklat berbentuk ketupat. Strategi penanggulangan akan dibahas di episode selanjutnya. Musuh kerajaan padi telah teridentifikasi. Ahli strategi kini memilih senjata yang tepat. Serangan blast? Gunakan trisikazol. Untuk cercospora dan helminthosporium, pilih propiconazole atau hexaconazole. Jika serangan datang dari berbagai arah, kombinasi azoxystrobin dan difenoconazole menjadi pilihan. Alternatif kuat, tebuconazole dan trifloxystrobin. Untuk menjaga daun tetap hijau, tiraklosstrobin sering dipakai. Dengan strategi tepat, wabah cacar dapat dikendalikan. Kerajaan padi siap memasuki fase penting. Di fase ini, kesalahan kecil bisa mempengaruhi hasil panen. Pertama, tanaman kekurangan nutrisi. Kedua, hama dan penyakit terlambat dikendalikan. Ketiga, kondisi air sawah tidak dijaga stabil. Keempat, tanaman tidak diperkuat di fase kritis ini. Karena di fase bunting inilah, jumlah bulir mulai ditentukan. Kerajaan padi kini dalam fase pengisian bulir. Namun, seringkali bulir terlihat banyak, tetapi ada yang kosong. Ini bisa disebabkan oleh 1. Kekurangan nutrisi, terutama kalium. 2. Serangan hama dan penyakit. 3. Stres tanaman akibat kekurangan air atau kondisi lingkungan yang tidak stabil. Penting untuk menjaga nutrisi, melindungi dari hama, dan memastikan kesehatan tanaman agar bulir padi terisi dengan sempurna. Perjalanan kerajaan padi akhirnya sampai di akhir musim. Dari masa tanam, menghadapi penyakit, menjaga tanaman di fase bunting, hingga pengisian bulir. Kini bulir telah menguning dan siap dipanen. Setiap bulir yang terisi adalah hasil dari perawatan dan kerja keras petani. Dan hari ini, saatnya panen.